kita lanjutkan kembali ya penjelasannya berkaitan dengan jenis-jenis inflasi. Tadi sampai di inflasi berdasarkan penyebabnya. Itu ada dua, ada inflasi tarikan permintaan atau yang dikenal dengan demand pull inflation dan inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation itu adalah inflasi yang terjadi karena adanya atau sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan secara umum yang terlalu besar bila dibandingkan dengan penawaran. Ya, contohnya banyak masyarakat atau konsumen yang ingin atau yang membutuhkan suatu barang dalam jumlah yang banyak, sedangkan persediaan barangnya sedikit, ya maka itu akan memicu inflasi. Nah, yang kedua adalah inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Ini inflasi yang diakibatkan adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitasnya. Hal ini akan menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran barang dan jasa ke pasar. Contohnya, untuk membuat suatu produk, salah satu bahan bakunya itu mengalami kenaikan. Maka akibatnya akan berdampak terhadap harga dari produk tersebut. Contohnya, untuk membuat kain, misalkan bahan bakunya yang berasal dari benang, ya, yang berasal dari sutra, misalkan naik harganya, maka berakibat terhadap harga kain tersebut. Ya. Nah, ini yang disebut dengan jenis-jenis inflasi. Apakah bisa dimengerti? Ya. Silakan nanti dibaca lagi ataupun dibuka-buka lagi. Berikutnya adalah bagaimana cara menghitung inflasi. Tadi kan dilihat dari tingkat keparahannya bahwa inflasi itu ada yang disebut dengan inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Nah, itu dari mana dasarnya? Ada yang di bawah 10%, 10-30%, 30-100%, bahkan di atas 100%. Maka dari itu bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung inflasi bulanan. Ya. Menghitung inflasi bulanan ini dengan cara indeks harga atau bulan ke N dikurangi indeks harga bulan N-1 per indeks harga bulan N-1 kali 100%. Atau bisa disebut juga inflasi itu dihitung dengan cara indeks harga bulan sekarang dikurangi dengan bulan sebelumnya dibagi dengan bulan sebelumnya. Contoh, harga gula ya untuk jenis barang tertentu, misalkan harga gula bulan kemarin untuk harga gula itu sebesar Rp15.000, sedangkan sekarang itu Rp20.000. Maka Rp20.000 per Rp20.000 dikurangi Rp15.000 per Rp15.000 dikali 100% itu adalah 133,33%. Nah, sehingga dari 15.000 bulan kemarin ke 20.000 bulan sekarang itu mengalami kenaikan sebesar 33% dan dikategorikan berarti inflasi yang sedang. Nah, ada pula menghitung inflasi tahunan ya. Kalau tadi misalkan dari bulan Januari ke Februari, Februari ke Maret dan seterusnya. Kalau sekarang menghitung inflasi tahunan itu dari
tahun ke tahun. Misalkan tahun 2019 dibandingkan dengan 2020 ya. Nah, rumusnya hampir sama, hanya diganti dengan tahun saja ya. Inflasi itu sama dengan indeks harga tahun sekarang dikurangi dengan indeks harga tahun sebelumnya dibagi dengan indeks harga tahun sebelumnya dikali 100%. Cara perhitungannya sama dengan menghitung inflasi bulanan ya. Berikutnya adalah kita masuk ke dampak inflasi. Sudah disebutkan tadi bahwa inflasi itu adalah kenaikan harga barang yang terus-menerus. Apabila dalam jangka waktu sebulan atau maksimal 2 bulan itu bisa terselesaikan, itu tidak akan menyumbang inflasi suatu negara ke negara terlalu tinggi. Tetapi apabila inflasi itu tergolong kepada yang sedang, ringan, berat, bahkan sangat berat, maka dampaknya akan sangat terasa sekali kepada kehidupan masyarakat. Tetapi ke yang ringan pun sebetulnya memang berdampak ya. Nah, apa saja kira-kira dampak inflasi yang bisa terjadi ya, atau dengan adanya inflasi itu kira-kira bagaimana dampaknya? Nah, di sini ada dua dampak inflasi terhadap ada dua yang diuntungkan dan juga dirugikan. Yang diuntungkan itu adalah pengusaha atau produsen ya. Jadi pengusaha atau produsen dengan adanya inflasi karena harga barang naik, maka mereka akan menerima keuntungan yang sangat besar. Lalu pedagang terutama yang menjual barang dagangannya dengan harga naik, sama dengan pengusaha akan menerima keuntungan yang besar pula. Spekulan itu adalah orang-orang yang mengambil keuntungan di satu keadaan atau satu kondisi ya. Jadi mereka kalau misalkan memang sedang masanya untung, ya dia akan mendapatkan untung besar ya. Lalu peminjam atau debitur ya. Jadi kalau yang meminjam itu maka akan mengalami keuntungan ya. Berikutnya adalah pihak yang dirugikan dengan adanya inflasi. Di antaranya adalah masyarakat yang berpenghasilan tetap. Jadi apabila suatu masyarakat penghasilannya tetap setiap bulannya misalkan 3 juta, lalu itu cukup, kemudian ada kenaikan harga barang-barang yang dibelinya, maka penghasilannya itu akan dipandang sedikit ya, karena pengeluarannya akan lebih apabila harga naik ya. Lalu penabung juga akan dirugikan karena bunga tabungannya itu akan lebih besar ya. Lalu pemberi pinjaman atau kreditur ini juga akan dirugikan karena mereka yang meminjam, masyarakat, biasanya dengan adanya inflasi itu sulit untuk membayar pinjaman atau hutang-hutangnya ya. Dan yang terakhir, pihak yang dirugikan tentunya adalah perekonomian secara global. Dalam hal ini adalah perekonomian nasional ya. Apalagi inflasinya itu tergolong inflasi berat. Nah, misalkan di masa pandemi ini kemarin pemerintah menyarankan untuk semua orang berdiam di rumah, tidak melakukan kegiatan atau aktivitas karena takutnya akan bertambah ya korban-korban atau wabahnya akan berdampak besar. Nah, ini terhadap perekonomian tentunya akan berakibat ya. Nah, ini yang disebut dengan pihak yang dirugikan pada saat inflasi ya, dan secara umum adalah dampak inflasi.
Lalu bagaimana dengan adanya dampak-dampak yang dialami? Bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa kebijakan atau cara mengatasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di antaranya ada 3 kebijakan, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Nah, apa itu kebijakan moneter apa saja? Nah, kebijakan moneter itu diantaranya adalah dengan cara kebijakan diskonto atau menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Lalu ada pula kebijakan moneter lain adalah kebijakan pasar terbuka, ya, yaitu kebijakan dalam menjual atau membeli surat-surat berharga. Yang ketiga adalah kebijakan yang termasuk kepada kebijakan moneter adalah kebijakan uang kertas. Berikutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini kebijakan pemerintah dalam bidang penerimaan dan pengeluaran anggaran. Nah, biasanya ini termasuk ke dalamnya adalah dalam bidang pajak. Dan yang terakhir adalah kebijakan non-moneter maupun non-fiskal untuk mengatasi inflasi. Itu adalah contohnya dengan peningkatan jumlah barang di pasar dan penetapan harga maksimum untuk beberapa jenis barang, ya. Jadi ada harga eceran tertinggi atau yang dikenal dengan HEP. Nah, itu yang disebut dengan beberapa kebijakan. Nah, inflasi itu kaitannya dengan permintaan dan penawaran uang. Nah, untuk materi uang di kelas 10 kalian tentu sudah mempelajarinya, ya. Jadi kalian sudah tahu apa itu uang, ya. Jadi uang itu adalah sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran yang sah. Fungsinya ada 2, yang mudah-mudahan masih ingat, ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli tentunya sebagai alat tukar dan alat pembayaran sah. Kalau fungsi turunan diantaranya adalah sebagai pemindah kekayaan, sebagai alat pembayar hutang, dan sebagainya. Lalu jenis-jenis uang adalah ada uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Ya, kalian tentunya masih ingat uang kartal itu apa, uang giral, dan juga uang kuasi. Ya. Nah, satu lagi adalah permintaan uang, ya. Jadi di sini permintaan uang itu ada berbagai macam teori, diantaranya adalah teori yang dikemukakan oleh Irving Fisher yang dikenal dengan teori klasik dengan rumus M kali V sama dengan P kali T. M itu money, V itu velocity of circulation money atau kecepatan peredaran uang, P kali T, harga dikalikan jumlah perdagangan. Lalu yang kedua adalah teori Keynes, yaitu dengan motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Lalu ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan uang di masyarakat. Yang pertama, tingkat pendapatan masyarakat bertambah, tingkat suku bunga bank naik, selera masyarakat berubah, dan tingkat harga umum naik, ya. Lalu untuk penawaran uang di sini teorinya adalah teori uang tanpa bank atau sistem mas dan teori penawaran uang modern. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya tingkat suku bunga bank, tingkat pendapatan masyarakat, jumlah penduduk yang besar, letak geografis suatu wilayah yang strategis, dan tingkat produksi dan pendapatan nasional. Nah, demikian untuk materi inflasi, penyebab, jenis, dan sebagainya. Silakan.